Sekarang kalau misalkan per ekor ini dihargain 2 juta, kalau misalkan kita punya 20 ekor, sudah terlihat kan berapa jumlahnya. Nah, makanya nih buat teman-teman semua juga yang mau beternak domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Anak Desa CTG ya. Ya alhamdulillah nih saya baru bisa upload video lagi ya. Dan saya juga mengingatkan kembali nih kepada teman-teman semua. Saya mengingatkan tidak henti-hentinya untuk dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga bagikan juga ke teman-teman kalian. Nah baik teman-teman, untuk video kali ini saya lagi main nih di tempat temen sambil satu rahmi ya. Nah dia di sini mempunyai peternakan domba ya. Nah selain domba juga teman saya nih memanfaatkan lahan di sekitarnya, yaitu dengan menanam cabai rawit, ada cabai rawit, terus ada terong, seledri, dan juga bawang daun ya teman-teman ya. Ya kalau ini sih teman saya sih tidak sengaja menanam ya, karena mungkin ini hanya memanfaatkan lahan yang ada aja yang kosong daripada lahan yang nggak kepake sama sekali. Makanya dia manfaatin nih buat tanam-tanam bumbu dapur. Ya lumayan juga kan kalau misalkan di kebun ada gitu kan. Jadi tidak usah beli ke warung. Ya paling kalau beli hanya tambahannya saja teman-teman ya. Nah di sini juga ada nih lenca ya. Nah kalau ini nih, kalau apa namanya, ini adalah cabai ya, cabai rawit teman-teman. Ini kisaran umur 2 minggu teman-teman ya, umur 2 minggu. Nah kalau ini nih yang sudah berbuah ini kurang lebih umur 3 bulan sampai 4 bulan nih. Ini sudah bisa kita petik nih teman-teman. Nah cabai rawit itu dari kita menanam sampai bisa kita petik buahnya ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan teman-teman. Dan ini juga termasuk jenis cabai rawit jablay ya, biasanya jablay ya. Nah kalau udah ini bisa apa namanya, warnanya menjadi merah ya. Ini kan masih hijau teman-teman ya. Nah ntar juga ini bisa jadi merah nih teman-teman. Ya baik teman-teman, kita lanjut saja ya. Nah ini adalah kandang domba milik teman saya nih ya. Dia juga mungkin mempunyai lahan yang kosong awalnya. Nah dia manfaatin untuk membuat kandang domba dan beternak domba. Nah dia juga sambil jual beli domba juga teman-teman. Nih ya, domba yang teman-teman saya pelihara ini merupakan domba jenis sayur teman-teman. Domba jenis sayur atau domba priangan. Kalau domba jenis sayur itu perbedaannya dari domba yang lain dari daun telinganya teman-teman. Daun telinganya mungkin lebih panjang. Nah kalau ini nih dia lagi mau mengawinkan nih. Ada betinanya sama jantannya teman-teman. Nah untuk ini nih, ini ada jenis domba silangan
kawinan dari Garut. Nah ini nih, ini berumur kisaran 16 bulan teman-teman. Oh gede dombanya. Ya macam-macam sih di sini, ada yang umur 10 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan. Nah apa namanya, sistem beternaknya itu yaitu dicampurin teman-teman. Maksudnya dicampurin itu adalah sistem kolonial. Jadi perbandingannya bisa 4 ekor domba betina dan 1 ekor domba jantan. Tapi tergantung luas lahannya juga teman-teman, atau luas kandangnya juga. Ya kalau misalkan luas kandangnya lebih besar, itu bisa ditambahkan betinanya jadi 6. Atau lebih dari 6, 7 bisa juga teman-teman ya. Nah untuk makanannya sih teman saya ini memakai rumput teman-teman ya, rumput biasa ya, rumput yang ada di sekitaran kebun. Nah kalau menurut teman saya, kalau misalkan rumput itu lebih bagus biasanya rumput yang di dekat-dekat sawah. Kenapa? Karena kadar airnya lebih tinggi dibanding rumput-rumput yang berada di kebun. Sobat anak desa CTG semua, ya kenapa ini kosong ya, masih banyak kandang yang tidak terisi, karena teman saya ini jual beli juga. Jadi mungkin ini yang sudah kosong-kosong ini yang mungkin yang sudah dibeli sama yang pada datang sini, yang sudah pesan dombanya. Nah ini juga nih yang kawinan Garut ini udah ada yang pesan teman-teman. Nanti mau dibawa, mungkin ya sekitaran seminggu lagi mau dibawa sama orang yang pesannya. Nah makanya kan nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya lahan yang kosong lah gitu, tidak terpakai, bisa teman-teman iseng sambil belajar beternak domba atau kambing seperti ini. Ya lumayan juga kan, bisa sambil jual beli. Terus semuanya itu bermanfaat ya. Kayak misalkan nih kotorannya juga bisa bermanfaat buat tanaman. Tapi kalau mau memakai kotoran hewan untuk tanaman, jangan langsung dipakai ya, harus dikeringkan dulu kurang lebih selama 1 minggu ya. Kenapa? Karena kalau tidak dikeringkan, nanti tekstur tanahnya itu akan panas ya, yang akan mengakibatkan tanaman tersebut mati ya teman-teman. Bukannya tumbuh ya, malah mati tanamannya. Nah, makanya kan teman-teman kalau ada sedikit lahan juga nih, kayak teman saya ini kan sangat berguna. Dia tanemin cabai, seledri, bawang bakung, ya cabai rawit. Jadi kan istilahnya ya buat nambah-nambah bumbu dapur juga gitulah. Jadi tidak usah beli. Teman-teman tuh lihat. Ya sebenarnya tadi yang saya bilang tadi ya, ini tidak sengaja menanam gitu ya, mungkin dia hanya memanfaatkan lahan saja, tapi karena dia lebih fokus ke beternak kambing. Nah sobat anak desa CTG semua, itu ada teman saya tuh yang sedang mengasah ya. Maaf juga nih saya tidak bisa mewawancarainya. Tadinya saya ingin bertanya jawab sama dia, cuman berhubung dia kecapean baru pulang mengambil rumput ya. Ya lain kali saja nanti saya akan membuat video sesi tanya jawab sama teman saya itu ya. Nah sobat anak desa CTG semua nih, nanti juga saya akan memperlihatkan hasil peranakan dari sistem kolonial ini ya, atau sistem dicampur. Nah, soalnya
masih ada kandang berikutnya yang teman saya punya. Ya buat teman-teman juga nih, buat sobat-sobat semua juga, kalau mempunyai lahan yang mungkin yang kosong lah, mungkin tidak terpakai, bisa dimanfaatkan, bisa untuk berternak atau bercocok tanam, boleh, bagus juga. Kalau misalkan ada lahan, ada waktu kosong, bisa kan beternak juga nih, seperti teman saya nih, beternak kambing. Baik teman-teman semua, sekarang kita lanjut saja ke kandang berikutnya untuk melihat hasil peternak sistem kolonial. Lihat peranakannya ya seperti apa. Ya udah, kita langsung saja ya teman-teman. Sobat anak desa ceriki semua, nih saya udah sampai nih di kandang yang tadi saya maksud. Nah ini teman-teman nih, ini adalah hasil peranakan dari sistem kolonial atau sistem digabung. Ya yang ini jenis dombanya ya, bandotnya ya, atau jantannya. Nah kalau untuk yang jantannya teman saya pelihara. Kenapa? Soalnya bisa kan untuk juga persiapan nanti menjelang Idul Adha atau Idul Kurban ya. Tapi kalau yang untuk yang betinanya dijual, bisa dijual ke pengepul juga bisa teman-teman. Nah, ini hasil dari peranakan sistem kolonial atau sistem gabung ya. Nah kalau yang ini nih usianya sekitar 13 bulan teman-teman ya, atau udah nyampe setahun lebih lah. Jadi pas atau bisa memenuhi kriteria buat kurban ya teman-teman ya. Nah, dombanya semuanya sehat-sehat teman-teman, sehat dan gemuk. Nah di sini juga masih ada nih sobat. Kalau ini betinanya ya, indukannya ya. Nah tuh, di sini juga ada tuh anaknya, umuran kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Umuran 1 bulan nih anaknya nih, ini betinanya teman-teman ya. Nah ada yang lebih lucu lagi teman-teman nih. Di sini kata teman saya ada anakan yang baru umur 1 minggu nih. 1 minggu baru beberapa hari lahir ya. Oh masih lucu-lucu imut nih. Ini umuran anaknya umuran sekitar 1 minggu teman-teman. Nah, untuk betina yang ini yang sedang hamil kurang lebih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi dia bisa melahirkan teman-teman. Ya. Nah, sobat-sobat semua, saya kira beternak domba itu hanya untuk kebutuhan keluarga saja. Tapi ternyata tidak juga. Sekarang kalau misalkan per ekor ini dihargain 2 juta, kalau misalkan kita punya 20 ekor, sudah terlihat kan berapa jumlahnya. Nah makanya nih buat teman-teman semua juga yang mau beternak domba, ayo silahkan. Intinya sih buat teman-teman semua ya, jangan gengsi lah, jangan malu gitu kan ya. Kalau dihitung-hitung lumayan juga kan pelihara domba seperti ini, bisa menghasilkan juga lah, bisa menambah tabungan kita juga. Yang penting kita giat aja, giat, jangan gengsi lah, dan harus rajin juga, rajin mengambil rumputnya teman-teman, mengambil rumputnya ya.
teman-teman, saya juga salut nih kepada teman saya. Dia masih muda orangnya teman-teman, ya umurnya kurang lebih 24 tahun. Kalau teman-teman nih kalau punya tabungan, terus punya waktu kosong, bisa juga nih sambil belajar beternak domba. Ya mungkin kalau misalkan belum bisa atau belum paham, bisa tanya-tanya dulu. Ya, lama-lama juga pasti bisa lah intinya lah. Ya lumayan juga kan buat nambah-nambah tabungan. Seperti teman saya ini nih teman-teman, ya dia bisa memanfaatkan lahannya yang kosong untuk beternak domba. Dan sekarang alhamdulillah mungkin dia sudah terbilang juragan domba lah gitu lah. Tampaknya ya teman-teman ya, saya lagi buat teman-teman jangan pernah malu nih. Pokoknya kalau misalkan selagi itu bermanfaat, positif dan baik, lakukan saja teman-teman ya. Nah mungkin di video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Ya insya Allah nanti untuk video selanjutnya saya akan membuatkan video tanya jawab sama teman saya yang mempunyai peternak domba ini ya. Nah, bila mana teman-teman ada yang mau bertanya seputar pertanian, perkebunan atau peternakan, silahkan tinggal diisi di kolom komentar ya. Ya pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan juga ya kepada teman-teman kalian. Ya udah teman-teman, sampai di sini saja ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.